Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gua Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gua bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Sebelum kita masuk ke videonya, gua mau ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya ya, bahwa video ini mengandung giveaway inside. Cara ikutan jadi peserta giveaway kali ini adalah dengan cara ngejawab pertanyaan yang bakal gua kasih di akhir video guys ya. Nah, biar teman-teman dapat giveaway-nya, tonton terus videonya, jangan di skip karena mungkin aja jawaban dari pertanyaannya ada di tengah-tengah video. Gua mah nyontek aja dari yang lain. Terserah, oke? Terserah teman-teman aja. Kalau teman-teman yakin jawabannya betul, ya nggak apa-apa nyontek aja. Tapi kalau masih belum yakin, yuk cari jawaban benernya di sepanjang video ini ya, oke? Oke, di video kali ini gua mau bahas mengenai salah satu istilah yang lagi hype akhir-akhir ini, ya kan? Dan udah gue bahas juga di video sebelumnya ya di channel ini ya guys, yaitu istilah yang perlu kita ketahui di dalam dunia VR bahkan dunia teknologi saat ini, yaitu adalah metaverse. Jadi di sini gue bakal jelasin lebih jauh lagi mengenai metaverse. Oke, apa itu metaverse? Apa kegunaan dari metaverse? Apa peran penting metaverse di dalam kehidupan kita? Yuk kita langsung aja masuk ke video pembahasannya ya guys. Jangan kemana-mana, stay with me and let's begin. Except the Oasis. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? And the egg will inherit $500 billion and total control of the Winning. Find him. Internet punya peranan yang amat penting buat kita semua. Apalagi di zaman modern ini, internet benar-benar bisa dibilang jadi kebutuhan primer di dalam kehidupan kita. Banyak yang bilang kalau di zaman ini kita nggak bisa hidup tanpa internet. Waduh, lebay banget ya. Enggak teman-teman, kita masih sangat bisa hidup, sangat-sangat bisa hidup tanpa internet. Kan kita masih bisa makan, minum, dan tidur ya kan? Tapi mungkin yang dimaksud adalah secara nggak langsung. Maksudnya ya kita misalnya di pekerjaan kantor ya kan, pasti nggak jauh dari yang namanya komputer yang terhubung dengan internet. Atau orang yang bekerja di bidang IT misalnya dan digital marketing, pasti sangat dekat sama yang namanya internet ini. Bahkan sekarang semenjak maraknya toko online dan juga platform Gojek online, semuanya serba online dan itu semua nggak bakal hidup ya, alias mati kalau tanpa internet. Nah, kemudian fungsi dari internet ini meluas sehingga ini bisa menjadi alat sosial yang efektif di mana kita bisa saling terhubung satu sama lain walaupun beda lokasi. Bahkan kita bisa komunikasi ke seluruh penjuru dunia, ya kan? Walaupun kita saat ini cuma di kamar aja gitu kan. Nah, tadinya kita cuma bisa komunikasi pakai telepon, tapi saat ini kita bisa komunikasinya pakai video dengan menggunakan jaringan internet. Artinya, kita udah masuk ke zaman di mana digital adalah sisi kedua dari kehidupan nyata kita, guys. Era sosial perlahan berubah dari dunia fisik ke dunia digital melalui berbagai macam platform digital. Nah, ketika kita bicara platform nih guys, banyak banget platform sosial media yang beredar saat ini. Siapa sih yang nggak kenal Facebook, Twitter, Instagram, dan juga lain sebagainya ya. Internet jadi sebuah lifestyle yang berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Belum lagi ditambah platform chatting misalnya seperti WhatsApp dan juga Telegram yang membuat komunikasi menjadi lebih dekat dan lebih intim daripada sosial media yang udah gue sebutin tadi. Nah, terus juga selain sosial media, kalau kita lihat ya, game-game yang ada saat ini juga banyak banget yang berbasis online alias game online. Yang berarti ada komunikasi secara real time ya kan? Secara real time antar pemain di seluruh dunia. Alias main bareng di satu waktu dengan lokasi pemain yang punya lokasi berbeda-beda di dunia nyatanya gitu ya. Ada yang di kamar, ada yang di toilet mungkin ya, lagi main game. Di dalam game online tersebut, seolah-olah kita punya tempat atau dunia kedua yang divirtualisasikan ke dalam bentuk digital, yaitu dunia di dalam game tersebut. Atau bisa dibilang kita tuh punya universe berbeda yang tidak mempunyai fisik, tapi mempunyai visual dan benda yang bersifat maya ya, alias tidak nyata. Dunia macam apa itu ya kan? Nah, dunia digital hasil virtualisasi itulah ya yang kita sebut dengan istilah metaverse. Jadi metaverse merupakan realitas digital alternatif tempat orang berkomunikasi, bermain, bersosial, bahkan kedepannya bisa menjadi alat untuk berbisnis di dunia ini. Metaverse bisa juga disebut sebagai mirror world, AR cloud, magicverse, internet spatial,
atau live maps ya, atau live maps ya. Sebenarnya istilah metaverse ini kalau secara bahasa itu ada di dua kata, yaitu ada kata meta yang bermaksud di luar atau beyond dalam bahasa Inggris ya, dan ada juga verse yang berarti singkatan dari universe. Ya kalau di dunia nyata kita punya universe atau tata surya ya. Kalau di dunia gaib ya kan, maya, maksud saya maya, itu kita punya metaverse atau tata surya digital. Kira-kira begitulah teman-teman. Ya mungkin dunia gaib ya kan, dunia gaib spiritual juga bisa disebut metaverse kali ya, kalau kita telaah secara bahasa gitu ya. Jadi metaverse ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya, kecuali kalau kita baru dengar istilah ini, karena kita sebetulnya udah hidup di lingkungan metaverse guys. Yaitu seperti yang udah gua bahas tadi ya kan. Kalau kita lihat game-game yang berbasis metaverse, kayak misalnya yang masih ngetrend saat ini yaitu GTA Online ya, GTA Online. Dimana game ini diluncurin tahun 2013, punya dunia sendiri dan juga punya interaksi antara semua pemain secara real time. Ada juga game Fortnite misalnya, Sandbox, VR Chat, dan lain sebagainya. Di game GTA contohnya ya, kita bisa bekerja sama ngelawan penjahat, bisa ngerampok bareng, dan juga bisa beli baju atau senjata di dalam gamenya dengan masuk ke toko baju virtual dan juga toko senjata virtual. Kita bisa membeli item-item tersebut gitu ya, seperti misalnya baju, senjata, dan sebagainya, gimana itu semua benda, cuma benda maya gitu ya, cuma benda maya yang nggak punya fisik. Metaverse adalah dunia virtual, jadi dalam dunia tersebut kita bisa benar-benar melakukan sesuatu tanpa batas. Kita bisa melakukan apapun yang nggak bisa dilakuin di dunia nyata, misalnya terbang atau misalnya sesuatu yang di luar fisika di alam semesta asli gitu. Di dalam metaverse kita juga bisa menciptakan dunia sendiri, dan bisa menciptakan circle sosial yang berbeda di dunia nyata. Namun masalahnya adalah setiap game-game atau platform-platform tersebut tidak terhubung satu sama lain. Game A misalnya punya metaverse A, game B punya metaverse B, game C punya metaverse C, dan lain sebagainya, sehingga nggak ada yang namanya cross universe dalam hal ini, sehingga avatar dan duit digitalnya pun jadi terpisah. Jadi nggak ada yang namanya avatar dan juga profile universal yang bisa dipakai di semua platform. Jadi kalau mau dibilang metaverse ya memang metaverse gitu ya, tapi bukanlah metaverse yang dengan prinsip yang digadang-gadangkan Facebook akhir-akhir ini. Sepertinya kalau menurut pikiran liar gua nih ya, Facebook itu bakal bikin semacam iktp ya, alias ID universal yang bakal dijadikan ID metaverse utama kita gitu ya, yang berisi profile, avatar, keuangan kita dan sebagainya yang bisa kita pakai di platform atau game yang lain. Sangat mungkin sehingga nantinya di metaverse yang lain pun akan tetap terhubung dengan profile kita, avatar, keuangan, dan teman-teman kita gitu ya. Ya sama kayak login with Facebook kalau di aplikasi atau website gitu ya. Anyway, apa hubungannya sama VR atau virtual reality? Guys, jelas sekali guys bahwa VR merupakan alat yang sangat penting buat berkembangnya metaverse. Dunia metaverse bakal sangat kurang kalau nggak punya interaksi penuh terhadap isi di dalam gamenya. Metaverse harus dikembangkan dengan imersivitas yang tinggi ya kan. Harus dibuat serealistis mungkin sehingga mendekati kenyataan. Dan banyak orang-orang yang bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Seperti yang udah gua bahas di video sebelumnya, Facebook berambisi banget buat ngembangin metaverse ini guys. Sampai-sampai dia ngubah nama perusahaannya jadi Meta. Dan saat ini Facebook sedang develop Facebook Horizon atau Horizon Worlds, yaitu app atau game pertama buatan Facebook untuk dijadikan metaverse pertama buat pengguna VR. Kenapa pertama? Karena gua nggak tahu ya, mungkin aja nanti mereka bikin platform lagi setelah Horizon Worlds. Nah maka dari itu artinya Facebook gak main-main guys. Bikin Facebook Horizon itu dia bener-bener mau fokus di metaverse. Sekaligus terus fokus ngembangin VR headsetnya, yaitu Quest 2 saat ini ya. Atau dulu namanya Oculus Quest 2, sekarang udah ganti nama jadi Meta Quest 2 ya. Ya walaupun gua sih masih tetap sering nyebut VR headset itu dengan nama Oculus Quest 2 gitu, masih kagok ya nyebut Meta Quest 2 itu. Nah, kalau teman-teman udah pernah nonton film Ready Player One, teman-teman pasti tahu yang namanya Oasis. Ya, saat ini Meta lagi bikin platform semacam Oasis itu, guys. Mereka lagi ngembangin dunia kedua, sebuah dunia metaverse raksasa buat kita semua gitu. Dimana banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Waduh. Nah, lantas apa sih keuntungannya kalau kita masuk ke dunia metaverse? Waduh, sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sama dengan kita kali pertama kenal yang namanya smartphone. Di saat kita belum tahu berbagai macam fungsi dan manfaat dari smartphone itu. Jadi gini teman-teman, di metaverse singkatnya ya,
kita bakal punya kehidupan kedua gitu guys. Kita bakal punya universe kedua yang bisa kita singgahi secara real time dengan orang-orang di seluruh dunia guys. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan apapun tanpa batas. Kita bisa bersosial, kita bisa bermain, kita bisa terbang, bahkan kita bisa menghasilkan uang di metaverse guys. Cuan. Kok bisa sih ngasilin uang di metaverse? Bisa banget ya guys. Di metaverse nanti bakalan ada sistem ekonominya sendiri guys, pakai cryptocurrency di luar ke pemerintahan Indonesia, seluruh dunia. Kita bisa saling tukar mata uang di sana. Kita bisa trading dengan barang gaib ya kan, barang gaib yang diperjualbelikan di sana. Alih-alih trading mata uang aja seperti yang kita lakukan saat ini pakai platform trading, di metaverse kita bisa trading barang ke orang lain sebagai barang yang bisa dijual belikan ke setiap orang. Waduh, gila kan? Pertanyaannya, emangnya ada yang mau bertransaksi di situ? Apa yang bikin kita termotivasi gitu untuk ingin hidup di situ gitu ya? Ingin hidup di metaverse? Ya memang kita akuin banyak faktor untuk saat ini bahwa gak bakal semua orang seluruh dunia ya 100% menyukai dan ingin masuk ke metaverse. Tapi nyatanya ngelihat saat ini pun banyak orang yang ngabisin 70% hidupnya di dunia maya daripada dunia nyata. Gak percaya? Banyak banget yang hidup di sana bahkan sampai saat ini guys. Gak percaya? Coba lihat kenyataannya bahwa saat ini banyak orang yang lebih mengutamakan dunia TikTok. Waduh, dunia TikTok, dunia Instagram dan juga YouTube dalam mengekspresikan diri ya daripada di dunia nyata. Banyak banget orang yang sangat aktif di dunia maya tapi pasif di dunia nyata, dan itu benar-benar banyak gitu ya. That's why banyak banget seleb TikTok, seleb Bigo dan sebagainya. Tanpa disadari kita udah selangkah maju untuk belajar hidup di dunia maya. Mengerikan? Tergantung orangnya guys. Udah nanti pembahasannya melenceng kemana-mana deh. Ya pokoknya banyak orang yang sukses karena bisnis digital ya kan. Seperti digital advertisement dan juga digital produk lainnya gitu ya. Atau mungkin orang yang kerjanya main game pun bisa kaya di zaman sekarang mah gitu ya. Mau yang lebih ekstrim lagi, selebgram dan artis Bigo juga banyak yang jadi kaya karena aplikasi tersebut gitu. Nah oke, kita balik lagi ke metaverse. Nah sekarang mungkin gak sih kalau kita beriklan di metaverse? Mungkin gak? Sangat mungkin. Alih-alih beriklan reklame atau baliho di dunia nyata dan ternyata mahal gitu kan harganya dan juga kehabisan tempat, kita bisa cari alternatif lain, bikin reklame atau baliho di dunia metaverse dengan harga murah misalnya ya, namun dengan ukuran baliho yang gede banget. Tentu ini bakal menjadi sesuatu yang menarik dan sangat menguntungkan, mengingat nantinya mungkin banyak banget penghuni metaverse ini. Orang yang di dunia nyata tidak punya rumah mewah gitu ya, bisa punya rumah mewah di metaverse, punya rumah mewah dan luas gitu ya di metaverse, dan juga bisa berinvestasi di sana. Gak tanggung-tanggung, hak milik pun bisa ada di dalam metaverse gitu ya, yaitu pakai NFT katanya. Nah setiap tanah gitu ya atau lahan di metaverse bisa kita jual kembali dengan harga yang lebih mahal ke teman-teman yang lain. Tergantung dari kondisi tanah di sana ya, apakah strategis atau tidak. Kedengarannya konyol gitu, tapi ini bakal terjadi guys. Gue yakin ini pasti terjadi. Nah, sebentar lagi bakal terjadi kondisi di mana orang-orang berlomba-lomba untuk membeli tanah kosong yang murah gitu ya. Lahan kosong di metaverse. Sebelum dibeli orang lain sebelum kita gitu. Nah, karena kalau udah dibeli orang, maka harganya bisa berkali-kali lipat, bisa dinaikin sesuai dengan keinginan si pemilik tanah tersebut. Nah, siapa yang diuntungkan sekarang? Yaitu adalah orang-orang yang beli tanah duluan guys. Dan lucunya, perusahaan-perusahaan besar yang saat ini berinvestasi penuh terhadap metaverse ini, mereka lah yang bakal jadi merajai dunia metaverse. Tapi nggak usah khawatir, kita sebagai rakyat kecil, rakyat kecil tetap punya hak untuk membeli tanah atau lahan di metaverse nanti. Nah, dari semua itu, terlepas dari yang udah gue jelasin mengenai metaverse dari sisi bisnis, cuan, dan sebagainya, harapan gue cuma satu guys, yaitu pengen pengguna VR itu rame di Indonesia gitu ya. VR masih sepi banget di Indonesia guys, karena harganya masih mahal gitu kan. Ya gue tahu ya, banyak ulasan dari orang-orang Indonesia mengenai metaverse. Tapi sangat disayangkan guys, yang dibahas selalu dari sisi cuan gitu, blockchain, kripto dan sebagainya. Namun dari sisi perangkat VR-nya sendiri, yaitu gerbang masuk ke metaverse-nya, jarang sekali dibahas dan diperdalam. Sepertinya nggak ada semangat gitu ya buat masuk ke dalamnya. Padahal itu adalah gerbang menuju metaverse, gerbang masuk menuju metaverse impian mereka tersebut gitu kan. Pengennya minimal tahu dulu deh sebenarnya apa sih yang ada di metaverse nanti. Jangan sampai semua angan-angan cuaners itu ya kan runtuh kalau ternyata metaverse tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan gitu.
Sehingga metaverse yang digadangkan tersebut cuma mimpi di siang bolong semata guys. Aduh, sayang banget kan. Nah saat ini sih banyak platform 2D alias 2D, 2 dimensi yang memiliki prinsip metaverse. Tapi ketika kita coba pasti ujung-ujung mengarah ke trading kripto lah, malah ada yang menamainya cryptoverse apalah gitu. Ini gua bingung, apa mereka yang salah tangkap mengenai metaverse atau memang gua yang belum ngerti gitu kan. Ya menurut gua pribadi itu masih sangat jauh dengan konsep metaverse yang digadangkan oleh Facebook guys. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada tambahan mengenai metaverse ini coba tulis di kolom komentar ya guys. Gua nggak bakal terlalu panjang bahas videonya karena terlalu lama durasinya. Oke guys, seperti janji gua di awal video, kali ini gua bakal ngadain giveaway lagi nih guys. Nah, buat teman-teman subscribers yang sering nonton video gua pasti tahu ya, langsung tahu hadiahnya apa gitu ya. Nah, buat yang belum tahu, ini dia hadiah giveaway kali ini. CDQ Cardboard adalah sebuah VR cardboard yang mana desain tampilannya bisa di-custom sesuai sama keinginan kita guys. Nah, yang menarik dari VR cardboard ini yaitu memiliki cushion. Cushion ini adalah semacam bantalan empuk biar wajah kalian bisa lebih nyaman ketika dipakai. CDQ Cardboard adalah VR cardboard lokal yang manufakturnya berada di Indonesia yang dikerjakan oleh pengrajin, percetakan, dan penjahit dari daerah dalam manajemen VR manufacturer yaitu optimusvr.com. CDQ Cardboard sering digunakan dalam aplikasi VR edukasi berbasis Android yaitu program 1000 Guru Pionir VR yang diselenggarakan oleh Milia Lab yaitu aplikasi VR edukasi lokal dari Indonesia. Nah, kalau kalian hobi gambar ilustrasi atau animasi, bisa banget karya kalian dikemas dalam bentuk VR cardboard ini. Karena CDQ Cardboard ini desainnya bisa custom dan karya digital kalian bisa kalian konekin pakai QR code. Jadi orang bisa nikmatin karya kalian pakai VR cardboard kalian sendiri. Oke guys, itu dia hadiah giveaway kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan, caranya sangat gampang ya. Teman-teman tinggal jawab pertanyaan aja kok di kolom komentar nanti ya. Nah, tapi sebelum jawab pertanyaannya, syarat buat jadi peserta giveaway ini adalah teman-teman harus like video ini dan juga subscribe channel ini ya. Wajib banget. Setelah itu jawab pertanyaannya di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah, oke, ini dia pertanyaannya ya. Apa nama metaverse pertama yang sedang dibuat oleh Facebook saat ini? Apa? Jawabannya? Jawab pertanyaannya di kolom komentar ya guys. Tambahkan hashtag pagar giveaway di komentarnya. Oke, buat teman-teman yang jawab pertanyaannya, maka secara otomatis bakal menjadi peserta giveaway dan bakal gua kocok pemenangnya 1 atau 2 minggu ke depan ya. Terus pantengin channel ini ya guys. Nah, teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa skip gitu ya, pasti bakal tahu jawabannya apa. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Maaf kalau pembahasannya terlalu panjang guys. Yang pasti metaverse ini sangat menarik buat gua bahas gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya gitu ya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu dan klik tombol lonceng ya, biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.